Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah statistik ya. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk mencontohkan ya langkah-langkah dalam melakukan uji normalitas dan uji varian. Oke, yang pertama tentu kalian harus punya data di SPSS ya, apapun itu datanya. Yang terutama untuk uji normalitas biasanya datanya adalah data-data numerik. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Oke, pertama ya, eee, buka dulu SPSS-nya sama seperti kemarin. Oke, setelah itu tinggal kita klik ya di sini analyze. Ya, kemudian kita ada dua cara. Yang pertama di deskriptif statistik, kemudian klik explore seperti ini. Nah, yang sekarang tinggal Anda masukkan mana yang ingin Anda ukur ya, atau ingin Anda uji normalitas. Oke, saya akan mencontohkan satu ya. Saya akan mencontohkan ingin menguji normalitas data umur ibu. Nah, kita tinggal klik di sini dependent list. Kemudian kita klik plot. Nah, di sini bisa ya histogramnya dicentang. Kemudian jangan lupa dicentang juga untuk kolom normality plot with test. Oke, setelah itu continue seperti ini, kemudian oke. Nah, hasil akan muncul seperti ini untuk uji normalitas yang pertama. Ada tabel atau kolom umur ya, jumlah dari responden, kemudian ada kolom deskriptif, kemudian ada kolom test of normality, kemudian juga ada kolom histogram ya, ada kolom normal QQ plot, ada juga kolom trended normal QQ plot. Juga ada di sini adalah kolom observed value. Nah, bagaimana cara kita membaca hasil dari SPSS ya untuk uji normalitas? Oke, yang pertama kita baca dulu di sini ya, di kolom ini. Ya, dilihat bahwa oh ternyata benar jumlah respondennya 15% ya, tidak ada yang missing, berarti data ini sudah kita lakukan cleaning ya, artinya data-data yang memiliki responden sesuai dengan jumlah yang ingin kita uji. Kemudian di sini ada deskriptif ya, kolom deskriptif. Nah, ini yang tadi ketika yang Anda cermati ketika di slide perkuliahan tadi itu adalah untuk metode yang deskriptif. Misal kita ingin mengetahui apakah data umur ini normal ya, kita bisa lihat dari koefisien varian. Oke, nilai koefisien varian harus lebih dari 30%. Bagaimana caranya? Caranya adalah standar deviasi dibagi dengan min ya. Standar deviasi dibagi dengan min dikalikan 100%. Oke, apabila lebih dari 30% maka hasilnya normal. Oke, silakan Anda cari. Kemudian deskriptif yang kedua yaitu rasio skewness ya, mencari nilai rasio skewness dengan cara nilai skewness ya, ini nilai skewness ya dibagi dengan nilai SE skewness-nya. Oke, dibagi dengan nilai SE skewness-nya seperti ini. Oke, apabila nilainya min 2 sampai dengan 2, maka data tersebut bisa dikatakan normal. Kemudian melihat rasio kurtosis ya, ini kurtosis ya. Di sini yaitu caranya adalah membagi nilai kurtosis dengan dibagi dengan nilai standar error kurtosis. Apabila nilainya minus 2 sampai dengan 2, maka data tersebut bisa dikatakan normal. Kemudian melihat nilai dari atau melihat gambar dari histogram. Nah, histogramnya seperti ini. Bagaimana pendapat Anda atau menurut Anda apakah data ini normal? Oke, silakan nanti dijawab ya. Kemudian melihat nilai atau kolom ya QQ, normal QQ plot. Ya, nah, ini adalah data atau gambar dari normal QQ plot.
dikatakan normal apabila data menyebar di sekitar garis. Bagaimana menurut Anda? Apakah data ini normal? Oke, silakan dijawab. Kemudian ada detrended normal QQ plot. Ya, nah ini adalah dikatakan normal apabila data menyebar sekitar garis pada nilai 0. Ya, oke. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ini normal atau tidak? Ya, silakan dijawab. Kemudian setelah itu nilai box plot, ya, simetris median tepat di tengah, tidak ada outlier atau nilai ekstrim, itu baru dikatakan normal. Oke. Sudah, bagaimana menurut Anda? Apakah data ini normal? Nah, itu adalah jenis-jenis uji normalitas menggunakan metode deskriptif. Kemudian, bagaimana caranya menggunakan metode analitik? Ya, nah kita bisa lihat di sini, ya, di test of normality. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Ya, Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel lebih dari 50, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan untuk sampel kecil, ya, atau kurang dari sama dengan 50. Maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Oke, nilai signya adalah 0,074. Ya, oke. Apakah normal? Ya, dikatakan normal apabila lebih dari 0,05. Oke. Silakan diinterpretasikan, ya. Oke, nanti kita cocokkan jawabannya. Oke, ya, itu untuk uji normalitas. Baik, berikutnya saya akan mencoba untuk mencontohkan, ya, bagaimana caranya melakukan uji homogenitas. Oke, kita pertama klik analyze dulu, ya. Kemudian masuk ke masuk ke compare min, ya. Setelah itu masuk ke one way ANOVA. Oke, nah di sini saya akan mencoba melihat umur ibu yang akan saya uji, ya, dengan tempat tinggal respondennya atau desa asal dari ibu tersebut. Nah, ini apakah ada kesamaan, ya, antara tempat tinggal yang di desa dan di kota, misalnya seperti itu, ya. Coba kita akan lihat. Kemudian jangan lupa klik, ya, di option, ya. Oke, di option, kemudian tinggal diklik homogeneity and ovariant test. Oke, kemudian klik continue dan oke, seperti ini. Nah, didapatkan hasil bahwa Levin testnya dengan nilai signya adalah 0,15. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa uji homogenitas memiliki aturan, ya, apabila nilai Levin testnya itu didapatkan nilai 0,15, berarti kalau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Jika nilai signifikansinya atau signya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi tersebut adalah homogen. Oke, nah berarti ini termasuk apa? Homogen atau tidak? Oke, silakan dijawab. Oke, itu saja ya langkah-langkah, ya, dalam melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Silakan bisa dijawab, ya. Anda silakan tulis, kemudian Anda hasilnya nanti akan kita cocokkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, ya, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.